Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Indriani Tasya dengan NIM J1A1202273 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Sarawaleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya tentang hubungan stres dengan kejadian hipertensi pada mahasiswa. Baik, langsung saja. Kita masuk ke pendahuluan. Penyakit jantung dan pembuluh darah, salah satunya hipertensi telah menjadi penyakit yang mematikan banyak penduduk baik di negara maju maupun negara berkembang. Hipertensi yaitu keadaan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan diastolik kurang dari 80 mmHg. Gangguan ini sering menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang mengakibatkan semakin tingginya tekanan darah. Gejala yang muncul pada hipertensi adalah sakit kepala, telinga berdengung, jantung berdebar-debar, mudah lelah, pusing, dan penglihatan kabur. Hipertensi juga dikenal sebagai heterogeneous group of disease karena dapat menyerang siapa saja dari berbagai kelompok. Hipertensi 90% tidak diketahui secara pasti faktor penyebabnya. Namun, dari beberapa penelitian, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi, yaitu merokok, minum minuman beralkohol, berat badan yang berlebih, serta stres. Serta faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan pada hipertensi seperti jenis kelamin, keturunan, ras, dan usia. Sedangkan faktor risiko yang dapat dikendalikan seperti kurang olahraga atau aktivitas, obesitas, minum kopi, merokok, sensitivitas natrium, alkoholisme, kadar kalium rendah, pola makan, pekerjaan, pendidikan, dan stres. Stres juga diduga berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah, serta merupakan faktor terjadinya hipertensi. Stres yaitu suatu reaksi tubuh atau psikis terhadap tuntutan-tuntutan lingkungan kepada seseorang. Reaksi tubuh terhadap stres misalnya berkeringat dingin, napas sesak, dan jantung berdebar-debar. Reaksi psikis terhadap stres yaitu frustasi, tegang, dan marah. Baik, selanjutnya. Stres tidak mengenal usia, stres bisa menyerang siapa saja, baik yang muda maupun yang tua, seperti halnya yang terjadi di kalangan masyarakat. Stres yang menyerang masyarakat di kota besar karena menghadapi beban dan tuntutan kerja, sedangkan di kota kecil karena persoalan ekonomi, seperti kemiskinan atau sulitnya mencari kerja. Stres yang terjadi di kalangan masyarakat bisa disebabkan oleh berbagai aspek, bisa dikarenakan faktor ekonomi, masalah persoalan, masalah keluarga, masalah sosial, dan tekanan dari lingkungan serta stres karena penyakit tergantung individu itu untuk bisa mengatasi stres tersebut. Apabila stres berlangsung secara berkepanjangan akan menyebabkan masalah kesehatan. Salah satunya yaitu hipertensi. Baik, dalam penelitian yang saya lakukan, metodologinya atau penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah analitik cross-sectional. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu tingkat stres sebagai variabel independen dan kejadian hipertensi pada mahasiswa sebagai variabel dependennya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di Universitas Sarawaleo, sedangkan sampelnya yaitu beberapa mahasiswa yang memiliki riwayat riwayat tinggi. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan ialah dengan cara teknik accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampling secara aksidental dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada di tersedia di tempat sesuai dengan konteks atau kriteria penelitian. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil penelitian dan pembahasan.
pada penelitian yang saya lakukan, saya mengambil ada 5 responden mahasiswa di Universitas Haloleo. Yang pertama, usia responden. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa hampir setengah umur responden atau keseluruhan responden adalah umur antara 15 sampai 25 tahun sebanyak 5 orang. Kemudian jenis kelamin, berdasarkan tabel 2 menunjukkan frekuensi jenis kelamin dari 5 orang responden termasuk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang atau 60% dan perempuan 2 orang atau 40%. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis univariat. Yang pertama, tingkat stres. Untuk tingkat stres diukur dengan 14 pertanyaan kepada responden dan untuk kepentingan analisis maka dibuat total skor dan selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu ringan, sedang, dan berat. Pengelompokan dilakukan berdasarkan hasil dan pernyataan yang dipilih oleh responden dengan nilai 15-18 ringan, 19-25 sedang, dan 26-33 berat. Hasilnya responden yang memiliki stres ringan ada frekuensi 1 atau 25%, yang sedang berfrekuensi 2, 50%, yang stres berat ada 1 orang, frekuensi 1, dengan presentasi 25%. Selanjutnya, frekuensi kejadian hipertensi pada mahasiswa. Pada penelitian ini, variabel kejadian hipertensi diukur dengan lembar observasi, yakni dengan beberapa pertanyaan yang dapat menunjukkan ciri-ciri orang memiliki penyakit hipertensi. Selanjutnya, dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu hipertensi ringan, sedang, dan berat. Hasilnya, ternyata ada 2 dari 5 responden yang memiliki hipertensi yang tergolong berat. Selanjutnya, tingkat stres. Menurut Hans Selye di dalam Joseph 2011, stres adalah tanggapan tubuh yang sifatnya non-spesifik terhadap tuntutan atasannya. Jika tuntutan itu lebih besar, maka hal itu cepat untuk dipulihkan kembali dari pengaruh-pengaruh pengalaman stres. Tuntutan ini bisa jadi berupa hal-hal yang faktual saat itu, akan tetapi dapat juga hal yang baru mungkin akan terjadi tetapi dipersepsikan secara aktual. Tingkat stres terbagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Efek dari stres berat bisa menyebabkan perilaku kita tidak efisien, bahkan dalam kasus yang ekstrim, stres bisa membebani dan mempengaruhi kepribadian. Karena ketegangan yang kuat, beberapa penurunan penyesuaian diri dapat dilihat dari taraf fisiologis di mana stres tersebut dapat menghasilkan kelemahan atau kekurangan pada kemampuan individu untuk melawan virus dan bakteri. Sedangkan pada taraf psikologis, persepsi atau ancaman menimbulkan peningkatan lapangan persepsi yang semakin menyempit dan proses kognisi yang semakin. Oleh sebab itu, lama stres yang berkepanjangan akan menimbulkan tingkat stres yang berat pula dan bisa mengancam nyawa. Selanjutnya kita akan membahas hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kondisi ketika seorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan peningkatan morbiditas dan mortalitas. Keadaan ini merupakan penyakit pembuluh darah yang 90% etiologinya belum diketahui secara pasti. 3% disebabkan oleh kelainan hormonal atau hipertensi hormonal, sedangkan 7%-nya disebabkan oleh kelainan ginjal atau hipertensi renalis, dan oleh karena itu hipertensi disebabkan menjadi perhatian baik di negara maju ataupun negara berkembang, yang tentu saja mengkhawatirkan apalagi jika sudah terjadi komplikasi.
Tanda gejala hipertensi atau tekanan darah tinggi juga terkadang tidak dirasakan adanya gejala, namun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersama dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya, seperti sakit kepala atau rasa berat, tengkuk, pusing atau vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdegung, dan hidung berdarah. Oleh sebab itu, untuk memastikan perlu melakukan pemeriksaan tekanan darah hingga dapat diketahui dengan pasti seseorang tersebut mengalami hipertensi atau tidak hipertensi. Apalagi untuk seorang yang sudah terdiagnosis hipertensi, pemeriksaan yang dilakukan diharapkan dapat mengontrol tekanan darahnya agar tidak terjadi peningkatan hipertensi yang lebih berat dan tidak terjadi komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, dan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan tingkat stres dengan kejadian hipertensi. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi, salah satunya adalah stres. Stres merupakan reaksi tubuh dan psikis terhadap tuntunan-tuntunan lingkungan kepada seseorang. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara lain tingkat stres dengan kejadian hipertensi pada penderita hipertensi. Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya tingkat stres yang lebih berat sehingga penderita hipertensi tidak mengalami hipertensi yang lebih berat dan tidak mengalami komplikasi seperti penyakit stroke, jantung, dan lain sebagainya. Pencegahan tersebut bisa dilakukan oleh petugas kesehatan dengan melakukan pendidikan kesehatan sebagaimana manajemen stres coping stres yang baik, sehingga penderita hipertensi dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian berasumsi bahwa tingkat stres dan hipertensi merupakan bentuk sikap dari perilaku individu yang saling berkaitan, karena apabila individu dapat menghadapi stresnya secara baik, maka kesehatan akan terjaga. Tetapi sebaliknya, apabila individu tersebut tidak dapat menghadapi stresnya dan berlangsung berkepanjangan, maka akan menimbulkan masalah kesehatan, yaitu hipertensi. Baik, selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi yang saya ambil saat mewawancarai atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Baik, saya pikir itu saja. Semoga dengan adanya penelitian ini, semoga bermanfaat untuk orang yang menonton, dan semoga juga saya ada masukan dari teman-teman yang menonton. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.